Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik saudara-saudara dimanapun berada, para ibu-ibu, bapak-bapak, saudara dan anak-anakku semuanya. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah kita dipertemukan dalam kajian pagi hari ini, ya, hari Akad tanggal 18 Oktober tahun 2020. Materi yang saya sampaikan pada hari ini masih kelantan yang kemarin, yaitu hidup sesudah mati. Kalau kemarin yang ke-11, sekarang yang ke-12. Sebab itu tadi sudah diikuti mungkin ya bacaannya dari awal sampai akhir. Bagi yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Bagi yang belum, supaya menyesuaikan. Maka pertama kali kesempatan pada siang hari ini atau pagi hari ini saya beri kesempatan, barangkali ada yang menanyakan penjelasan dari brosur yang baru saja selesai dibacakan. Nah, saya beri kesempatan lebih dahulu, barangkali ada pertanyaan sebelum pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ada apa tidak pertanyaan? Sudah ada Ustaz di halaman 2 surat An-Nahl ayat 24-25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamati wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, apakah yang telah diturunkan Tuhanmu? Mereka menjawab, dongeng-dongengan orang-orang dahulu. Ucapan mereka menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu. Untuk kedua ayat ini mohon dijelaskan. Sudah jelas kan sebetulnya. Coba dibaca sekali lagi, artinya pelan-pelan aja. Dan apabila dikatakan kepada mereka, apakah yang telah diturunkan Tuhanmu? Mereka menjawab, dongeng-dongengan orang-orang dahulu. Nah, ini ya, jadi orang itu kalau tidak percaya kepada Al-Quran, ya, apa yang diturunkan Allah kepadamu, yang diturunkan Allah itu Al-Quran, dia menganggap Al-Quran itu hanya dongengan orang-orang dahulu. Memang dalam Al-Quran disebutkan, diterangkan, ya, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya dan sebagainya. Fir'aun, Qarun, Haman, itu orang-orang dahulu. Itu dianggapnya oleh mereka yang tidak mempercayai adanya Al-Quran itu. Quran itu isinya hanya dongengan orang-orang dahulu. Dongeng isinya. Padahal isinya Al-Quran itu bukan dongeng, itu cerita nyata. Diterangkan di situ untuk pelajaran bagi umat Nabi Muhammad yang sekarang menerima Al-Quran. Nah, walaupun demikian, orang yang semasa hidup bersama Nabi Muhammad ini, ketika apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Quran itu, isinya, ya, dia menganggap hanya dongengan orang-orang dahulu. Dongeng isinya. Terus ucapan mereka menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat. Nah, ucapan mereka yang menganggap Quran hanya sebagai dongeng orang-orang dahulu,
menyebabkan memikul menjadi dosa besar, ya itu akan dipikul, artinya dipertanggungjawabkan hadapan Allah nanti, akan memikul dosa yang dia mengatakan kalau Quran itu hanya dongeng, bukan wahyu dari Allah, tapi hanya dongengan orang-orang dahulu. Maka dia tidak mempercayainya, wong dongeng aja. Wong Jawa kan ngomong dongengi dipaidu ya keneng ya. Nah, ini Al-Quran itu bukan dongeng. Dan isinya la raiba fih. Nah, ini menganggap dongeng aja kan. Tidak ada artinya. Dongeng itu dipercaya boleh tidak boleh. Tapi kalau Al-Quran bagi orang yang beriman, ya mengimani. Bagi yang tidak beriman, nah itu akan memikul dosa nanti di hari kiamat. Karena ucapan mereka yang mengabaikan Al-Quran tadi hanya dianggap seperti dongengan orang-orang dahulu aja tadi, itu membawa dosa yang akan dipikul, dipertanggungjawabkan di hari kiamat nanti. Itulah terus. Dan sebagian dosa-dosa yang mereka sesatkan dan dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu. Ya, jadi orang itu di samping memikul dosanya sendiri yang mengabaikan Al-Quran tadi, nah orang yang tidak mengerti mengikuti, dapat orang tadi mengikuti karena tidak mengerti. Ya, orang tidak mengertinya diberi pengertian malah disesatkan. Nah, baru diperhatikan, oh itu hanya isinya dongeng aja. Nah, ini maka di samping dia dosanya sendiri mengkufuri Al-Quran, tambah lagi dosanya mengajak orang untuk mengkufuri Al-Quran itu. Berarti mengkufuri dosa itu bukan orang yang disesatkan terus dosanya tidak ada terus dipikul yang menyesatkan, tidak. Jadi orang yang menyesatkan orang itu ya punya dua dosa. Satu dosa sendiri karena kesesatannya, yang kedua dosa dia menyesatkan orang. Jadi samping memikul dosanya sendiri masih memikul dosa karena menyesatkan orang yang tidak mengerti. Si orang tidak mengerti diberi petunjuk, dimengertikan malah disesatkan. Nah, inilah ibaratnya itu. Maka juga yang demikian ini menjadi tanggung jawab dia, yang orang yang mengkufuri, yang tidak percaya kepada Al-Quran. Sampai sekarang ada juga orang, ya, dia menganggap Quran itu dongengan orang dahulu, ya sudah. Ada orang yang mengikuti ajaran Al-Quran itu tidak suka. Sing bener ya, dah kita tuh sudah anaknya orang Islam, keluarganya Islam, udah kita nggak usah mikir aneh-aneh orang anak-anak sekarang. Udah kita ikuti agama yang kita dapati dari bapak-bapak kita dulu bagaimana, wah itu udah kerjakan. Nah, sehingga mengikuti aja apa yang didapat dari bapak-bapaknya dulu. Malah dianjurkan nggak usah ngaji Quran. Ya. Quran itu bisa kalau ya nggak mengerti kan, disesatkan ya tidak sadar. Sampai ada yang mengatakan Quran itu bagaikan racun gitu. Ya itu kan bahaya sekali. Nah, orang yang mau seneng ngaji Quran tapi dengan mendengar ucapan orang yang dipandang orang ini orang mengerti, jawabnya begitu, nah dia akhirnya mengikutinya. Nah, sehingga orang yang di samping dosa dia sendiri mengabaikan Quran, ya, samping itu tambah dosa lagi dia menyesatkan orang dari kebenaran Al-Quran itu. Amat buruklah, katakan oleh Allah, amat buruk apa yang mereka, dosa yang mereka pikir itu. Nah itulah maksud ayat itu begitu. Apalagi? Apakah kehidupan setelah mati itu kehidupan abadi, dan mungkinkah kita akan dipertemukan dengan suami, anak, kerabat sewaktu kita hidup di dunia? Coba dibaca ayat 23 itu.
apa itu akan ditemukan dengan keluarganya, saudara-saudaranya. Itu janji Allah tuh. Akan diketemukan dengan sanak, warganya, kakek. Kalau semuanya orang yang beriman akan dipertemukan semua. Surat Ar-Ra'd, nama surat 13 ayatnya 23 24. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Nah, dipertemukan semua. Kalau semua itu menjadi orang-orang yang beriman, orang yang beriman bertakwa kepada Allah, ya, dipertemukan dengan anaknya, kakeknya, cucunya, bahkan mungkin ketika hidup di dunia belum pernah ketemu. Sebab ketika cucunya lahir, kakeknya sudah meninggal. Tapi kalau kakeknya tadi beriman, cucunya beriman, nanti dipertemukan di surganya Allah. Dipertemukan di surganya. Coba dibaca sekali lagi. Yaitu itu tadi surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya. Orang soleh dari bapak-bapaknya, terus istri-istrinya, dan anak cucunya. Nah, anak cucunya, kalau anak cucunya berarti kan ada kakeknya, ada cucunya berarti ada kakeknya kan. Nanti bapaknya, ibunya, anaknya, cucunya, kakeknya, semua dipertemukan oleh Allah di surga Aden. Kalau mereka itu semuanya menjadi orang-orang yang beriman. Nah, sampai tadi katakan ya, ketika cucunya lahir, kakeknya sudah meninggal. Berarti ketika di dunia itu nggak pernah ketemu kakeknya yang mana, kakeknya tidak pernah ke cucunya yang mana. Nah, tapi kalau semuanya beramal soleh, beriman dan beramal soleh, besok dipertemukan oleh Allah di surga Aden yang penuh dengan kebahagiaan. Ya, itu masuk disambut kedatangannya oleh para malaikat. Assalamualaikum bima sabartum, ya, keselamatan buat kamu semua atas kesabaranmu, kamu disediakan oleh Allah di surga ini. Alangkah bahagianya orang yang begitu. Jadi itu tadi, kalau bapaknya, ibunya, kakeknya, cucunya semua menjadi orang yang beriman dan beramal soleh, ditemukan itu janji Allah tidak akan dikhianati, pasti akan ditemukan. Jadi pertanyaan tadi apa yang ditanyakan? Pertanyaannya tadi. Untuk pertanyaannya, apakah kehidupan setelah mati itu kehidupan yang abadi dan mungkinkah kita akan dipertemukan dengan suami, anak, kerabat pada waktu kita masih hidup di dunia? Ya, itu jawabannya tadi. Ya, kehidupan abadi itu. Jadi surga itu khalidina fiha abada, lama-lamanya. Tak akan mati lagi. Mati itu ya sekali aja di dunia ini. Ya, udah mati di dunia, nanti dihidupkan lagi. Hidup sesudah mati nanti sudah tidak akan mati lagi. Ya, maka pada Rasulullah terangkan, walaupun dibakar, kalau ibaratnya ya dibakar itu kan lama-lama habis kan, bahan bakarnya habis kan, mati ya, kita mati dinyalakan lagi, besar lagi, sehingga itu gambaran bahwa lambang siksa itu pun selama-lamanya. Karena disiksa
dengan nyalanya api, nanti kalau apinya udah mati selesai, enggak akan mati ya. Dia akan mati, ibaratnya habis bahan bakarnya diperbaharui lagi, tambah lagi. Nah, menyala, tambah besar lagi nyalanya. Nah, itu. Jadi itu orang yang sengsara. Nah, kalau orang yang begitu sengsara itu udah, walaupun ditemukan anaknya, cucunya, bapaknya, sudah tidak saling memperdulikan. Karena melihat nasib sendiri sudah susah. Tapi kalau orang yang di surga bahagia, sudah. Karena kelingan pada anaknya, pada suaminya, pada istrinya, pada cucunya, ingin berbahagia, dipertemukan oleh Allah. Semua dalam kebahagiaan, bertemu dalam bahagia. Nah, memang itu terus selama-lamanya, nggak akan ada habisnya. Hidup itu ya sudah mati di dunia ini, sudah mati ya sekali itu saja. Nanti selamanya sudah tidak akan mati lagi, walaupun dibakar di jahanam yang panasnya 70 kali lipat daripada panas api di dunia ini, tapi manusia sudah tidak akan mati lagi. Ya, hingga merasakan terus-menerus pedihnya tadi. Kalau mati kan sudah selesai, sudah tidak merasakan sakit, wong mati. Jangan tidak ada mati lagi. Sudah. Apalagi? Brosur halaman 3 pada hadis riwayat Muslim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamati wattaqu syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhkanlah kalian dari berbuat zalim, karena sesungguhnya perbuatan zalim itu menyebabkan kegelapan pada hari kiamat, dan jauhkanlah kalian dari sifat kikir, karena sesungguhnya kikir itulah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, mendorong mereka menumpahkan darah dan menghalalkan yang haram. Yang ditanyakan pada kalimat yang akhir, karena sesungguhnya kikir itulah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, mendorong mereka menumpahkan darah dan menghalalkan yang haram. Ini mohon dijelaskan. Jadi Rasulullah menjelaskan, ittaqul dzulma fa innal dzulma dzulumatu yaumal qiyamah. Jauhi sifat zalim. Karena zalim itu akan menjadi kegelapan nanti di hari kiamat. Wattaqu syuhha. Jauhilah sifat kikir. Nah, kalau tadi bahaya zalim, ya, itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Jadi sifat kikir, ya. Wattaqu syuhha. Takutlah kamu kepada sifat kikir. Fa inna syuhha ahlaka mangkana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum. Hindari sifat kikir itu. Karena kikir itu yang telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Orang-orang sebelum kamu dulu jangan kikir, karena kekikirannya itu ya jadi binasa. Ditambah lagi kikir itu diterangkan ya bisa menyebabkan pertumpahan darah. Ansafaku dimahum, menyebabkan pertumpahan darah. Kikir itu bakhil, medit, jadi iman-iman, mengeluarkan harta itu iman-iman. Mau orang kikir nanti jangan dikira baik, nanti di akhirat dikalungkan, dileherkan harta yang dikikirkan. Itu celaka buat dirinya sendiri. Di samping itu di dunia ini pun juga akan membawa bahaya, saling bunuh-membunuh karena kikirnya tadi. Jadi kalau orang keluarkan harta itu iman-iman sekali sehingga sangat cintanya kepada harta, maka itu bisa orang saudara sama saudara bisa perebutan harta karena kikirnya tadi. Maka kadang-kala walaupun tunggal bapak, tunggal ibu, karena masing-masing terlalu mencintai hartanya,
kikir tak boleh kelong sedikit pun, kila sedikit pun tidak mau, jangan sampai walaupun kepada saudaranya tidak mau juga. Maka di situ diterangkan oleh Rasulullah SAW, kikir itu bisa bahkan juga pertumpahan ansafaku dimahum, ya, wastahalu maharimahum, ya, mendorong mereka menumpahkan darah dan menghalalkan yang haram. Orang kikir itu sudah untuk mendapatkannya tidak lihat ini halal atau haram. Jadi kalau kezaliman itu menyebabkan kegelapan di hari kiamat, kalau kikir itu bisa membinasakan, bisa membunuh satu dengan yang lain karena kikir tadi. Ya, walaupun dengan saudara pun karena kikir bisa lebih cinta pada hartanya daripada persaudaraan pada saudaranya. Sampai itu sudah sampai bunuh-membunuh, bisa menyebabkan bunuh-membunuh. Sampai itu, ya, orang yang kikir itu tidak peduli, ya, halal haram tidak peduli, yang penting dapat harta. Ini milik siapa, jangan sampai dikeluarkan, yang penting ini harta saya. Nah, maka sudah menghilangkan, mendorong orang tidak memperhatikan yang halal. Yang haram pun didapat, yang haram pun mau asal dapat. Kehilangan ini berat sekali dia kehilangan. Dia maka jangan dikira kikir itu baik bagi kamu. Kalau kamu mengeluarkan hartamu kikir untuk infak fisabilillah kikir, menolong saudaranya kikir, tidak mau, ya, hartanya dikumpul-kumpulkan nanti untuk akan senang-senang hidupnya. Oh, ternyata di akhirat harta yang dikikirkan, yang dibakhilkan tadi tidak membawa manfaat. Ya, tidak akan membawa manfaat. Justru dikalungkan di lehernya. Ya, tidak ada orang yang mau ikut membawanya. Diberikannya sudah tidak mau, diberi pun sudah tidak mau. Apalagi di akhirat, baru mendekati kiamat nanti orang sudah tidak mau kok diberi harta. Ya inilah, sehingga nasihat Rasulullah itu jangan kita suka berbuat zalim, jangan suka berbuat kikir, bakhil, medit, kedekut, nah inilah jangan sampai. Itu nanti akan merugikan. Di dalam Quran pun sudah diterangkan, jangan dikira kikir itu baik bagimu, kikir itu sangat buruk bagimu. Harta yang kamu kikirkan itu nanti di akhirat dikalungkan di lehernya. Sudah di akhirat. Orang sudah tidak butuh harta, dia kalung harta. Nah, yang begitulah nasib orang-orang yang kikir, lalu cinta kepada hartanya, berat untuk menginfakkan zakatnya, mensedekahkan hartanya untuk jalan kebaikan, membawa manfaat dunia, iman-iman. Dia mengira dengan banyak harta itu melanggengkan hidupnya. Oh, ternyata walaupun orang kaya ya mati juga. Mati ketika hidupnya kikir, hartamu nanti dikalungkan di lehernya. Nah itulah. Ada lagi pertanyaan? Masih dari brosur halaman 6 masuk ke 7. An Abi Humaid as-Sa'idi qala ista'mala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan minal Azdi ala sadaqati Bani Sulaimin yud'a ibna al-Utbiyah. Falamma ja'a hasabahu qala hadza malukum wa hadza hadiyatun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahalla jalasta fi baiti abika wa ummika hatta ta'tiyaka hadiyatuka in kunta shadiqan. Summa khatabana fahamidallaha wa asna alaihi summa qala amma ba'du fa inni asta'milur rajula minkum 'alal 'amali mimma wallani Allahu fayati fayaqulu hadza malukum wa hadza hadiyatun uhdiyat li afala jalasa fi baiti abihi wa ummihi hatta ta'tiyahu hadiyatuhu in kana shadiqan wallahi la ya'khudhu ahadun minkum minha syai'an bi ghairi haqqihi
illa laqiyallaha ta'ala yahmiluhu yaumal qiyamati fala a'rifanna ahadan minkum laqiyallaha yahmilu ba'iran lahu rugha'un aw baqaratan laha khuwarun aw syatan tay'aru summa rafa'a yadayhi hatta ru'iya bayadu ibtaihi summa qala Allahumma hal ballaghtu basura aini wa sami'a udhuni. Rawahu Muslim. Dari Abu Humaid As-Sa'idi, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan laki-laki dari suku Al-Azdi untuk mengurus sedekah atau zakatnya Bani Sulaim. Laki-laki itu biasa dipanggil Ibnul Utbiyah. Begitu tiba dari melaksanakan tugasnya, ia langsung menghitung hasilnya. Ia berkata, "Ini harta kalian dan ini merupakan hadiah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, "Kenapa kamu tidak duduk saja di rumah ayah dan ibumu sampai datang kepadamu hadiahmu jika kamu memang benar?" Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berpidato di hadapan kami. Setelah beliau memuji Allah dan menyanjungnya, selanjutnya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adapun sesudah itu, sesungguhnya aku menugaskan seorang di antara kalian untuk melakukan suatu pekerjaan yang dikuasakan oleh Allah kepadaku. Ketika kembali dari tugasnya, orang itu berkata, 'Ini harta kalian dan ini hadiah yang diberikan untukku.' Mengapa dia tidak duduk saja di rumah ayah ibunya sampai datang hadiah itu kepadanya jika dia memang orang yang benar? Demi Allah, tidaklah seorang pun di antara kalian yang mengambil sesuatu darinya yang bukan haknya, melainkan pada hari kiamat akan bertemu Allah Ta'ala dengan menanggung beban yang berat. Sungguh, aku akan mendapati salah seorang di antara kalian bertemu Allah sambil membawa unta yang bersuara, atau lembu yang melenguh, atau kambing yang mengembik. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi hingga kelihatan putih kedua ketiaknya, lalu mengucapkan, 'Allahumma hal ballaghtu?' Ya Allah, bukankah saya telah menyampaikan?" Abu Humaid As-Sa'idi berkata, "Mataku melihat dan telingaku mendengar." Hadis riwayat Muslim. Berkaitan dengan hadis tersebut, apabila saya selaku bendahara ujian atau tes semesteran di suatu sekolah, lalu dari hasil fotokopi soal-soal ujian saya mendapatkan bonus, sebaiknya bonus itu diberikan kepada panitia selaku yang bekerja sebagai imbalan jerih payah atau dikembalikan ke sekolah, sebab panitia tidak boleh mendapat honor dari sekolah. Yang dibolehkan adalah mendapatkan konsumsi saja. Nah, dengan itu kan apa yang dikatakan Rasulullah ini kan sudah menjadi kebiasaan loh. Orang-orang sekarang tidak hanya itu. Ya, tadi uang sekolah ujian memang sudah dia tiap guru tiap bulan kan sudah dapat gaji dari. Nah, pekerjaan guru antara dia mengoreksi, memberi ulangan, mengoreksi ulangan, termasuk itu tadi mengandalkan kemudian memfotokopikan uang yang kamu gunakan itu dalam melaksanakan tugas itu perintah dari mana? Ya, perintah dari sekolah ada. Menggandakan soal-soal ujian ke fotokopi, kemudian fotokopinya kebetulan teman akrab kenal dengan dirinya. Dan yang ditugasi kamu. Nah, karena teman akrab itu dikasih hadiah. Jadi contoh Nabi aja. Orang ini ditugasi Rasulullah memungut zakat dari orang-orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Nah, sudah dipungut, dilaksanakan dengan baik. Nah, karena baiknya orang yang dipungut zakatnya itu senang
tidak ada kosong ngeterke zakat sendiri ke Baitul Mal, tapi sudah ada yang mengambili. Nah, dia rasa senang itu memberi hadiah kepada yang mengambil, ya, mengambili. Tapi orang ini masih baik, sampaikan jujur, sampaikan kepada Rasulullah. Nah, sampai tugasnya dilaksanakan dengan baik, apa yang terjadi pada dirinya laporkan pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini hasil saya mengambil zakat dari orang-orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Serahkan semua. Adapun ini, yang lain ini bagian saya. Saya diberi hadiah dari orang-orang yang saya ambil zakatnya tadi. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, kenapa? Kalau memang kamu orang yang benar begitu, kenapa kamu tidak duduk di rumah aja? Duduk di rumah aja, ayah dan ibumu sudah duduk. Nah, sampai hadiah itu datang kepadamu. Nah, tidak mungkin dia diberi hadiah tadi karena memunguti zakat tadi. Kalau dia duduk di rumah ya tidak mungkin dapat hadiah. Maksudnya kamu dapat hadiah tadi karena kamu memunguti zakat dari orang-orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat itu diambili zakatnya senang. Nah karena senang malah memberi hadiah kepada yang memberikan tadi, yang mengambili tadi. Nah itu disampaikan kepada Rasulullah. Jujurnya orang dulu masih disampaikan kepada Rasulullah. Kalau orang sekarang, misalnya tugas dari sekolah tadi, yang fotokopi dan sebagainya tadi kan, dapat kortingan dari yang punya perusahaan fotokopi itu, udah disampaikan kepada kepala sekolah ya enggak, pada ketua panitia ya tidak, ada diambil tipek sendiri itu aja sudah. Ini disampaikan. Nah, setelah disampaikan, nah, maka sebenarnya yang kamu tanyakan tadi, kalau kamu memfotokopi kamu dapat bonus, ya harusnya sampaikan kepada yang mendukasi kamu, kepala sekolah tadi. Dapat kepala sekolah. Karena panitia tidak dapat apa-apa kecuali hanya makanan lah. Makanan itu pun sudah tahu, ada harusnya tidak diberi apa-apa, kamu sudah memang pegawai tiap bulan digaji kamu. Apalagi pegawai negeri pemerintah tiap bulan digaji. Andai kata kamu bukan pegawai negeri atau pegawai pemerintah, kamu ya pegawai di perusahaan, di sekolahan itu tiap bulan mesti kamu dapat gaji dari situ. Nah, mestinya kalau dapat bonus itu bukan dibagi pada panitia, gitu. Yang panitia itu ya semua melaksanakan tugas dari mana? Kalau kamu dari sekolah tadi sampaikan pada sekolah, pada sekolah. Ya, ini karena saya petugas dari sekolah ini, maka saya dapat bonus hasil fotokopi tadi saya serahkan pada kepala sekolah. Terserah untuk kepala sekolah digunakan apa? Apakah hanya akan diberikan kepada yang panitia lagi, apa dibagi pada semua guru-guru yang ada atas pijakan panitia atau pijakan kepala sekolah tadi? Karena walaupun tidak menjadi panitia tadi, guru-guru yang lain juga melaksanakan tugas yang lain. Kamu mengawasi anak ujian, guru yang lain mengajar. Kalau kamu memfotokopi, yang lain ya mungkin mencatatkan, diktekan dan sebagainya, yang lain-lain. Jadi artinya pekerjaan itu ya tidak boleh itu dipek sendiri, apalagi menurut sendiri dibagi seluruh panitia. Ya mestinya dikembalikan, menurut hadis ini kembalikan kepada yang menugasi kamu. Yang menugasi kamu kalau kepala sekolah, ya kepala sekolah, Pak Kepala Sekolah, ya saya tadi fotokopi di sana, ini naskah ujian ini saya fotokopi semua, ya, sudah selesai, dapat bonus, ya lah bonusnya berapa ya sudah berikan kepala sekolah tadi. Kepala sekolah akan bagaimana nih mungkin itu bukan miliknya kepala sekolah, milik sekolahan tadi. Nah, biasanya juga kadang-kala tiap tahun dapat seragam. Nah, ada petugas yang ditugasi untuk memberikan seragam untuk guru-guru sekolah itu misalnya. Ya ada. Nanti karena sudah baik juga kepada toko langganannya itu, ya karena sudah
Yo diberi korting. Ini hadiah lah. Hadiah untuk yang membelikan tadi seragam tadi. Nah, itu bukan milik, walaupun hadiah yang benar itu ini bukan milik saya kan. Ya, kalau mau dibalikan ya dah usah aja diberi hadiah untuk saya, dikortingan semua aja, harga semua berapa lah itu bagus. Kalau tidak ya terima, nanti sampaikan kepada sekolah yang menugasi kamu tadi. Nah, sehingga nanti harganya mestinya sekian tapi dipotong sekian sehingga tinggal sekian. Nah begitu. Kalau tidak disampaikan maka Nabi mengatakan kalau mau itu hadiah untuk kamu tadi tidak usah datang ke tempat-tempat yang kamu punguti zakat tadi, kamu duduk di rumah coba hadiah itu datang apa tidak. Kalau tidak berarti kamu mendapat hadiah karena tugas tadi. Nah karena tugas kamu mendapat hadiah, maka saya dapat hadiah kembalikan pada yang menugasi tadi. Ya, berarti dalam ini tadi yang menugasi Rasulullah. Nah kalau tidak, nah nanti di hari kiamat akan menjadi beban. Ya, nanti kalau misalnya kamu memberikan ya mengambil zakat dari orang yang memelihara kambing misalnya ya, ya ini hadiah untuk kamu udah di kambing satu. Kalau udah diberikan nanti ya di hari kiamat akan memikul kambing yang mengembek tadi akan kamu pikul. Dari kalau hadiahnya unta ya unta, sapi ya sapi yang akan melenguh-lenguh ya, tapi kamu pikul tadi sambil bengok-bengok suaranya tadi. Nah itulah artinya akan menjadi tanggung jawab, memikul beban tanggung jawab berat di hadapan Allah nanti. Nah artinya dengan begitu tidak halal. Nah, mestinya kalau kamu dapat hadiah, sampaikan pada Rasulullah, ya Rasulullah, ini hasil pungutan zakat sekian. Adapun ini, serahkan ini orang tadi memberi hadiah kepada saya, ini serahkan pada Rasulullah. Nanti Rasulullah nanti bagaimana? Ya, inilah kebiasaan bagi kita itu. Ini mau diberi korting itu enggak. Lupa kepada yang memberikan tugas, dah seolah-olah itu bagiannya sendiri. Maka kalau ya, itu tidak halal yang harta yang begitu tidak halal. Ya, karena kamu kalau mengaku kamu diberi hadiah, coba kamu duduk di rumah dapat hadiah apa tidak? Tentu tidak akan mendapat. Berarti kamu mendapat hadiah itu karena tugasmu tadi, bukan karena kamu duduk di rumah diberi. Dengan kata lain, kalau kamu tidak bertugas ya tidak akan mendapat hadiah itu. Kamu mendapat hadiah karena tugas ini. Nah, karena tugas ini yang menugasi Rasulullah ya kembalikan pada Rasulullah hadiah tadi. Itu terangnya seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Apalagi berikutnya di halaman 1 surat Al-Isra ayat 72. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Quran surat Al-Isra ayat 72. Mohon penjelasan, bukankah jalan yang sesat sewaktu hidup di dunia ini? Nah iya, waktu hidup di dunia ini. Maka ketika waktu di dunia, coba dibaca lagi hatinya. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Ya, jadi kalau di dunia itu mata hatinya buta, maka yang buta itu bukan mata di kepala ini, tapi mata hati. Ditunjukkan jalan yang benar, tidak bisa mengerti, karena mata hatinya yang buta. Maka siapa yang mata hatinya di dunia ini buta, artinya ditunjukkan ke jalan yang benar, tidak mau, tidak mengerti, mata hatinya buta. Di akhirat lebih buta lagi. Di akhirat lebih buta lagi. Ya, maka akhirnya di akhirat lebih buta lagi, tambah lagi lebih jalan yang sesat.
Maka ayat berikutnya dibaca itu. Di bawahnya halaman apa? Wa may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahum awliya'a min dunih wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyaw wa bukmaw wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira dzalika jazaa'uhum bi annahum kafaru bi ayatina wa qalu a idza kunna 'idzaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Dan barang siapa yang ditunjuki Allah, dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang dia sesatkan, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat diseret atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan peka. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Tiap-tiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. Itulah balasan bagi mereka, karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat kami, dan karena mereka berkata, apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Ya, orang kafir ya buta hatinya. Walaupun matanya melihat, tapi mata hatinya yang buta. Maka nanti akan diseret dengan wajah mereka. Diseret dalam keadaan bisu, buta, tuli ya, masukkan jahanam. Setiap nyala jahanam akan padam, nyalakan lagi, hidupkan lagi, nggak pernah berhenti di situ. Ya, itu semua memang kelakuan manusia di dunia ini. Nah, maka orang yang kafir, apa besok kalau sudah mati tulang belulang sudah jadi tanah, apa mau dihidupkan lagi ya. Kita ingat pada brosur yang kemarin, kalau tidak percaya ya hidupnya itu akan dihidupkan nanti, sampai Allah katakan andai kata kamu jadi besi ya, besi ya, kamu hanya mati, tadinya manusia hidup tuh mati, Allah menghidupkan, tentu sangat mudah bagi Allah. Andai kata kamu jadi besi itu pun ya, atau jadi batu, jadi besi yang tidak mungkin besi, batu bisa jadi hidup, jadi manusia itu pun andai kata kamu jadi besi atau jadi batu, oleh Allah mau dijadikan manusia bisa. Apalagi cuma kamu tetap manusia, hanya mati, Allah menghidupkan mudah aja kan bagi Allah. Walaupun andai kata jadi besi atau jadi batu, Allah jadikan manusia ya mudah bagi Allah, itu tidak ada kesulitan apapun. Apa yang dikehendaki Allah mesti jadi. Maka menghendaki orang yang mati dihidupkan, mati ya hidup lagi. Sampai Allah menggambarkan begitu mudahnya Allah menghidupkan bumi yang mati. Ya. Tanaman-tanaman mati karena kemarau yang panjang, tanduslah, mati lah. Allah menghidupkan tanaman dan menghijau lagi mudah. Turunkan hujan di bumi yang tandus tadi, begitu hujan turun, besok sudah rumput-rumput yang tadi kering, keruntang, mati, jadi hidup kembali. Tidak hanya itu, tanaman-tanaman yang mati itu dengan turunnya hujan hidup lagi. Begitu sangat mudah. Maka tadi ayat 72 tadi dilanjutkan bacaannya. Orang itu nanti akan tanya, ya Allah, mengapa sekarang saya buta, padahal saya dulu di dunia itu hidup, saya melihat, kayak gitu lah. Dulu di dunia bisa melihat, kok sekarang buta. Nah, kenapa itu? Halaman 3. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira.
Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat? Allah berfirman, demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Ya, dalam surat Toha ayat 123 sampai 44 sampai 46 ini perhatikan. Waman aradu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Ya. Silakan. Dan siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Ya, di sini sedangkan tidak hanya penghidupan sempit, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati ama. Akhirnya nanti dikumpulkan oleh dalam keadaan buta. Maka orang teriak itu, qala rabbi lima hasartani ama. Ya Tuhanku, mengapa aku sekarang dalam keadaan buta? Waqad kuntu basira, padahal dahulunya saya melihat. Ya, di dunia itu melihat. Nah, sekarang kok saya di akhirat itu jadi buta. Mengapa buta begini? Ya, maka Allah kata, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Ya, ketika kamu hidup di dunia, kamu melihat, tapi berlagak seperti orang buta. Artinya ditunjukkan jalan yang benar itu tidak mau kamu. Melupakan kebenaran itu. Sehingga betulnya kamu melihat seperti orang berbuta. Maka sekarang di sini dibutakan betul oleh Allah. Kamu diberi penglihatan, dia berlagak seperti orang buta. Maka di sini dibutakan betul oleh Allah. Ya. Dulu melalaikannya, sekarang dilupakan, dilalaikan oleh Allah. Diabaikan oleh Allah. Nah itulah, jadi memang dia dalam Al-Isra tadi ya, wa man kana fi hadhihi fa'ama fa huwa fil akhirati a'ma wa dhal sabila. Orang siapa ya yang ada di dunia ini buta, ya, buta di sini terangkan buta hatinya. Di dunia ini buta hati, niscaya di akhiratnya lebih buta. Nah, jadi ya ketika maka yang buta itu bukan buta mata di kepala, itu mata hati. Maka siapa yang mata hatinya buta di dunia ini, di akhirat nanti lebih buta lagi dan ya, tersesat dari jalan yang lurus. Karena di dunia ini sudah tersesat dari jalan yang lurus. Tersesatnya bukan karena tidak tahu, sebenarnya tahu jalan yang lurus. Tapi hatinya tidak bisa melihat. Ditunjukkan jalan yang lurus, pilih jalan yang bengkok. Wa iyarau sabila rusdi la yattaqidu sabila. Wa iyarau sabilal ghayyi yattaqidu sabila. Nah, itu ya. Jadi kalau ditunjukkan jalan yang lurus, tahu, mata kepalanya tahu, tapi mata hatinya tidak meyakininya. Maka tidak mau menempuh jalan itu, malah menempuh jalan yang bengkok. Walaupun tahu, jalan yang lurus tahu tapi tidak yakin. Tapi kalau maka dari itu karena tidak yakin, setiap ditunjukkan jalan yang lurus, tidak mau menempuhnya. Tapi setiap melihat jalan yang bengkok, yang selat, yang sesat, karena dia yakin dan menyenangkan, malah itu yang ditempuh. Coba dibaca surat Al-A'raf itu. Surat Al-A'raf nomor 107 ayat 146. Ayat 146 Al-A'raf. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyyaraw sabila rusydi la yattakhidhuhu sabila wa iyyaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Itu orang yang sombong. Ya, yang menyombongkan diri, terus diartikan.
Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Mereka jika melihat tiap-tiap ayatku, mereka tidak beriman kepadanya. Nah, ya, tiap-tiap ayat-ayat Allah yang ditunjukkan, digelarkan di situ, dia tidak beriman. Melihat tapi tidak beriman. Matanya melihat, tapi mata hatinya mengkufurinya. Jadi tidak melihat, seolah-olah tidak melihat mata hatinya. Maka yang penting itu mata hatinya. Mata kepalanya melihat tapi mata hatinya mengkufurinya. Maka tidak, walaupun ditunjukkan oleh mata kepalanya melihat di jalan yang lurus, suruh lewati, mata hatinya menolak, tidak mau. Ya, tidak mau melihat ini. Tapi kalau melihat jalan yang bengkok terus, dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Ya, melihat jalan petunjuk tidak mau menempuh karena tidak yakin, mata hatinya buta tadi. Terus, tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Nah, kalau melihat jalan kesesatan, ya, malah itu yang ditempuh. Kalau melihat jalan petunjuk, walaupun mengerti itu jalan petunjuk, mengerti, tapi hatinya tidak yakin. Mata kepalanya melihat, tapi mata hatinya mengingkari. Nah, maka mata hatinya ini tidak mau melihat, tidak mau menempuh, walaupun sebetulnya itu jalan yang lurus. Lewat ini mau ke lewat jalannya, tapi mata hatinya nggak yakin, maka tidak mau menempuh. Tapi kalau melihat jalan yang buruk, yang sesat, ya, walaupun mata hatinya, walaupun mata kepalanya tahu ini jalan jelek, tapi mata hatinya meyakini ini baik, tempuh akhirnya. Ya. Jadi jalan yang sesat malah ditempuh. Begitu melihat ditempuh, tidak pikir panjang. Tapi melihat jalan yang membawa petunjuk, ya, pikir-pikir akhirnya malah tidak ditempuh. Terus? Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lalai daripadanya. Nah, itulah. Karena mendustakan tadi, matanya hati buta, tinggal melihat kebaikan itu tampak jelek, tidak yakin. Maka wa yarau sabila rusdi la yattakhidu sabila. Kalau melihat jalan yang lurus, ya, suruh menempuhnya, tidak mau menempuh karena tidak yakin tadi. Wa yarau sabilal ghayyi, kalau melihat jalan yang bengkok, yattakhidu sabila, malah cepat-cepat ditempuhnya. Yang demikian itu dzalika bi annahum kadzabu. Nah, yang demikian itu dia mendustakan bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Kanu anha ghafilin. Itulah orang yang lalai. Bukan lali, lalai, sembrono, mengabaikan, nah gitulah. Bukan lali, mengabaikan. Tunjukkan jalan yang lurus, padahal tiap hari melihat bermintanya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Kalau ditunjukkan jalan yang lurus, tidak mau menempuh. Ucapannya minta jalan yang lurus. Kalau ditunjukkan jalan yang lurus betul, tidak mau menempuhnya. Karena hatinya tidak yakin. Ya, karena jalan yang lurus itu malah dikelilingi hal yang membosankan, yang tidak menyenangkan. Tapi jalan yang bengkok, ya, matanya melihat jalan ini, tapi kok menggembirakan. Maka Nabi mengatakan kan, hujibatun nar bisyahwat, wa hujibatil jannah bil makarih. Ya, jalan yang jelek menuju neraka itu penuh syahwat, dihiasi, ya, dihias-hias dengan keindahan-keindahan, penuh daya tarik. Ya. Penuh daya tarik, maka ini yang menarik, walaupun jalan itu jalan sesat, karena banyak hal-hal yang menarik. Sedang jalan yang membawa kepada petunjuk ini banyak hal yang tidak menyenangkan. Wah, tidak menyenangkan kok suruh menempuh, maka layattakhidu sabila, tidak mau menempuh karena tidak menyenangkan. Tapi jalan bengkok, ya, yattakhidu sabila, segera ditempuh karena menyenangkan. Jadi walaupun itu katakan jalan, tapi daya tarik banyak, kesenangan di dalamnya. Nah, yang ini katanya jalan yang lurus kok membosankan, tidak menyenangkan.
Nah begitulah, maka itu orang-orang yang akhirnya menempuh jalan yang bengkok, sekalipun jalan yang lurus pun sudah ditunjukkan, bahkan dia minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus, sudah minta. Setelah diberikan betul tidak mau menempuh. Ya, nah jalan yang lurus, tapi kok jalan yang lurus ini kok banyak yang tidak menyenangkan ya. Boseni tidak menyenangkan. Nah, ini katanya itu jalan bengkok tapi kok malah menyenangkan, punya daya tarik sendiri. Ya, nah itu makanya ditempuh yang mengikuti daya tarik hawa nafsu tadi, mengikuti banyak hawa nafsunya, tarik dengan jalan yang bengkok. Nah itulah katakan Allah, dzalika bi annahum kadzabu bi ayatina, mereka itu orang mendustakan ayat kami. Ya, mendustakan. Ya, dzalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Dan mereka itu orang-orang yang lalai padanya. Maka orang di dunia buta, wa banarullah dzikri fa innalahi ma'asyatan dongka, nanti akan berpaling daripada Allah di dunia ini, di akhirat menemui kesulitan yang sempit. Mana ya di dunia ini melihat jalan baik ya buta itu, maka di akhirat lebih buta lagi. Memang itu di dunia ini, tapi membawa bekas sampai di akhirat ini. Ya. Maka wamanallahu dzikra wa inalahu masadun dongka, atau man kana fi hadhihi ama wa huwa fil akhirati ama wa adallu sabila. Ya. Kalau di dunia ini ditunjukkan jalan yang lurus, tidak mau membaca, mata hatinya buta. Ya. Seolah-olah melihat tapi seolah-olah melihat, tidak melihat barang yang benar ya. Ya, maka dikatakan oleh Allah, apa mata hatinya buta di dunia ini, di akhirat lebih buta dan tersesat dari jalan yang lurus tadi. Maka kehidupan di dunia ini memang jalan menuju ke neraka itu banyak daya tarik, ya, banyak yang menyenangkan, hati-hati itu. Nah, jangan sampai termasuk kita sudah ditunjukkan jalan yang lurus malah tidak mau menempuh, jalan yang bengkok malah segera ditempuh karena penuh daya tarik tadi. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Apalagi masih di halaman 1 surat Al-Isra ayat 97. Wa may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahum awliya'a min dunihi wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyaw wa bukmaw wa summa ma'wahum jahannam kullama khobat zidnahum sa'ira. Dan barang siapa yang ditunjuki Allah, dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang dia sesatkan, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat, diseret atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan peka. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Tiap-tiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. Yang ditanyakan pada kalimat, barang siapa yang dia sesatkan, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari dia. Mohon dijelaskan. Mestinya tidak hanya itu, dari dapat siapa diberi petunjuk, diberi petunjuk, dan apa yang disesatkan ya dibaca dari depan itu. Dan barang siapa yang ditunjuki Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Terus. Dan barang siapa yang dia sesatkan, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari dia. Itu maksudnya orang mendapat petunjuk karena diberi petunjuk oleh Allah. Orang sesat karena disesatkan oleh Allah. Allah tidak mungkin menyesatkan hambanya. Kalau Allah menyesatkan hambanya, Allah tidak perlu menurunkan Quran. Ya, Quran diturunkan oleh Allah itu yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim.
Gitu. Dan Allah menurunkan Al-Quran itu petunjuk bagi semua manusia tanpa kecuali itu. Semua manusia. Nah, siapa menerima petunjuk Allah ini, maka dia akan selamat. Tapi walaupun di petunjuk Allah tidak mau menerima petunjuk ini, berarti dia sesat. Jadi sesatnya itu memang Allah yang menyesatkan karena tidak mau menerima petunjuk ini. Kalau dia mau menerima petunjuk Allah, pasti selamat. Dan sudah diberikan petunjuk Allah, tapi tidak mau menerima petunjuk itu. Nah, itulah yang dimaksud disesatkan oleh Allah itu, maksudnya orang yang tidak mau menerima petunjuk Allah berarti disesatkan oleh Allah. Maka kalau orang tidak mau menerima petunjuk Allah, ya siapapun nggak bisa menolong kamu. Nggak ada penolong, nggak ada menolong. Ada yang bisa menolong hanya Allah. Lah diberi petunjuk Allah supaya jalan yang lurus, tidak mau memilih jalan yang sesat. Lah orang yang memilih jalan yang sesat inilah yang disesatkan oleh Allah. Jangan dibalik seolah-olah orang ini sesat karena disesatkan Allah. Tidak. Orang ini sesat karena Allah telah membuat ketetapan. Ketetapan Allah itu mengikuti petunjuk Allah ini selamat. Tidak mau mengikuti petunjuk Allah ini sesat. Ini yang menetapkan tidak mengikuti petunjuk Allah itu sesat, juga Allah yang menetapkan. Tapi untuk memilih mengikuti petunjuk atau tidak mengikuti petunjuk itu serahkan pada manusia itu. Manusia bukan dipilihkan oleh Allah untuk memilih jalan yang sesat, tidak. Ya. Allah turunkan Quran itu untuk segenap manusia. Fungsinya apa? Itu yahdi billahu manitabarid wa nahu subul salam. Ini petunjuk manusia ke jalan keselamatan. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, memberikan kepada manusia jalan yang lurus bi'idnihi, dengan izin Allah. Ya, wa yahdihim ila siratim mustaqim, ya, memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi kalau mengikuti jalan Allah, ini petunjuk kepada jalan yang menyelamatkan, mengeluarkan dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang, dan menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Tapi yang tidak mau mengikuti itu juga dipastikan oleh Allah pasti sesat. Jadi sesat ini memang Allah yang membuat ketetapan memilih jalan ini selamat, memilih jalan ini sesat. Lah untuk memilihnya itu manusia diserahkan sepenuhnya pada manusia itu sendiri. Adapun manusia yang memilih jalan yang sesat tadi, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Siapapun nggak bisa menyelamatkan. Ya, walaupun mempunyai harta kekayaan sebanyak sepenuh bumi milik semua supaya selamat. Walaupun menyimpang dari petunjuk Allah supaya kepengin selamat, dia mengorbankan semua harta kekayaan tebusan. Harta kekayaannya, ya, semua kekayaan sebanyak itu masih tambah lagi sebanyak itu lagi. Tebuskan biar selamat, tidak mendapat adab. Tidak bisa karena sudah ditetapkan oleh Allah, maka tidak ada penolong. Nah, itu disesatkan Allah itu maksudnya kalau kamu memilih jalan yang sesat, tidak ada yang bisa menolong kamu untuk menyelamatkannya, karena memang yang kamu pilih jalan yang sesat. Sebaliknya kalau kamu memilih jalan petunjuk itu, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Karena sudah yang kamu pilih jalan bawa petunjuk, tidak ada yang bisa menyesatkan kamu. Kalau petunjuk kamu pegang teguh, tidak bisa. Maka pegang teguhlah jalan Allah dengan sungguh-sungguh. Nabi mengisyaratkan dalam memegang teguh agama Allah itu supaya digigit dengan gigi gerahamu. Gigitlah dengan gigi geraham, maksudnya supaya kuat betul. Nah, ini kalau sudah digigit dengan gigi geraham, kuat betul. Nanti dengan cara apapun disesatkan, dipameri harta, dipameri kedudukan, dipameri wanita, tidak akan mempan. Sudah, karena sudah mantap memegang petunjuk Allah itu, sampai digigit dengan gigi geraham. Nah, dengan dipameri dengan apapun nggak bisa. Tapi orang yang tidak pegang petunjuk Allah, ya pasti sesatnya dengan cara apa dan siapapun untuk menolong orang yang tidak memilih petunjuk Allah supaya selamat dengan cara apapun dan siapapun tidak bisa menolongnya. Itu maksudnya. Jadi jangan kamu anggap
Siapa yang dikehendaki Allah dapat petunjuk, siapa yang dikehendaki Allah sesat. Allah tidak pernah menghendaki hambanya itu sesat. Hanya Allah membuat ketetapan memilih jalan dua. Satu ini jalan lurus, satu ini jalan sesat. Siapa memilih jalan lurus, tidak ada yang bisa menyesatkan. Siapa memilih jalan sesat, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Jadi sesat dan selamat itu ketentuan Allah. Tapi untuk memilih sesat atau selamat, serahkan sepenuhnya pada manusia itu sendiri. Nah, saja dipahami. Sebelum Quran diturunkan, wa in kanu min qablu lafi dhalali mubin. Belum Quran diturunkan itu manusia dalam kesesatan yang nyata. Semua manusia itu. Maka dengan diturunkan Al-Quran, Yahdi memberi petunjuk, bilah dengan petunjuk Allah di hati bilah manitabarid wanahu subula salam. Ya, memberi petunjuk Allah. Siapa yang dikehendaki keridhoannya ke jalan keselamatan. Ya, mengikuti petunjuk Allah, ini orang yang itu jalan keselamatan. Mengikuti petunjuk Allah, keluarkan dari bahaya gelap gulita ke cahaya terang benderang. Di samping itu ditunjukkan ke jalan yang lurus. Maka kalau kamu minta ihdinas siratal mustaqim, Allah telah menunjukkan jalan yang lurus. Tapi orang yang tidak mau beri petunjuk tadi, ya, walaupun ditunjukkan jalan yang lurus, la yattakhidhu sabila, tidak mau menempuh jalan yang lurus tadi. Karena sombong tadi. Ya, saya itu ya. Apalagi mungkin ada pertanyaan lagi. Masih di brosur halaman 4, brosur yang hadis yang di tengah. An Sa'id bin Zaidin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man zalama minal ardi syai'an tawwiqahu min sab'i aradina rawahul Bukhari. Dari Sa'id bin Zaid, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil atau menyerobot tanah secara zalim, maka pada hari kiamat akan dikalungkan 7 bumi kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Pertanyaan, kalau mengambil tanah bekas galian sungai, kadang juga tanah orang yang bekas untuk buang sampah, kita mengambil untuk menanam kembang atau bunga, apa hukumnya sama seperti hadis tersebut? Oh tidak, ambil tanah gini, bahaya bagi para petani misalnya. Hari kemarin petani sok nggarap sawah atau menanam kebunnya. Punya maksud memang mengambil tanah dolim. Mengambil bekas sampah tadi mungkin malah dijikui, sing duwe kebun tadi malah seneng, ya. Atau ya sebaiknya nembung lebih baik menembung. Ambil ridhonya, ya. Daripada menduga-duga tak jikui malah seneng, barangkali urung sempat diratakan, dadi rabuk diratakan, kok mbok jikui mungkin ya tidak suka. Maka lebih baik kalau memang bukan miliknya lebih baik nembung. Tapi yang maksud hati tadi misalnya menyerobot tanah dolim itu nyerobot itu nyolong. Ini ora terang-terangan, ya. Misalnya orang garap sawah itu, ya, siap garap sawah nampingi sawah, ya, gawe galengan itu, gawe galengan itu diselonjokkan ke sawahnya orang lain, nah, yang gawe galengan di tempatnya orang lain, atau misalnya bikin pagar hidup itu loh, pagar hidup itu, nah. Ditanam, ya misalnya, ada pohon itu ditancapkan itu nanti hidup semi. Nah, itu sebelum itu ditanamkan di kebunnya orang lain, walaupun kebunnya orang lain jejer dengan kebunnya sendiri. Ya, 1 kilan misalnya, gitu. Nah, dicebloknya ditancapkan pohon tadi di kebun orang lain. Nanti setelah tumbuh, ya. Wis semi sudah tukul dijejeke. Nah dijejeke tadi kan 1 kilan tuh dijejeke itu miliknya tanahnya orang lain. Nah nanti kalau dia sudah tumbuh dijejeke berarti milik orang lain tadi 1 kilan katut kepada kebun kita nanti. Nah tandurannya jejek
Ya, semua nandura ora mung siji. Jadi tak bisa bakar hidup ditancap ke bareng ya. Sampai sepanjang mau kebun itu. Nah, setelah tanaman hidup semi kabeh dijejeke kabeh berarti dapat tanah sekilan berapa kali dah. Nah, itu namanya nyerobot tanahnya orang lain. Nah, dengan cara dolim. Kamu wong petani itu waktu gawe tampingan galengan itu ya ada ditonjokkan pada sawahnya orang lain karena tidak nggarap tadi saja nggarap orang lain tidak ngerti pas dia membuat tampingan gamelan itu galengan ya itu disodok pada orang lain tadi terus bikin galengan lurus ya lurusnya padahal di tempatnya orang lain ya walaupun hanya punya satu pecak lah berapa kali panjangnya sawah tadi kan berarti dapatnya udah berapa. Nah, hitungannya ngono ndak ada berapa tapi tidak memikirkan. Padahal nanti akan dikalungkan di lehernya bumi yang ditolongkan tadi yang tidaklah bumi tadi dinakalungkan di lehernya nanti itu karena kamu mengambil itu mencuri itu dolim itu. Dolim. Ya. Bukan milikmu akhirnya jadi milikmu seolah. Nah, nanti kalau yang punya sawah kalau tidak terima diukur lagi ke agraria nanti bisa dibetulkan. Oh ini tanahmu itu sebenarnya tempatnya di sini. Lah kok bisa ngalih di sini? Nah, karena diajukan sedikit demi tidak diketahui, tidak merasa tadi. Nah itu zalim. Nah nanti yang walaupun yang dicolong tanahnya tidak merasa, nanti di akhirat tadi ya, Allah yang tahu tadi kalungkan di lehermu. Ujung bumi nanti dah lebih rekoso lagi tuh nyolongnya rasa piro dikalungi sekian banyak itu menunjukkan betapa rekosonya orang yang mengambil haknya orang lain tanahnya orang lain bukan tanah diambil untuk nanam untuk rabu untuk tadi kalau hanya itu aja mudah saya rasa diminta pun boleh diminta maka lebih baik lembung begitu yang diminta tidak boleh ya tadi ngelar istilahnya ngelar kebone wong liya atau ngelar sawah wong liya tadi tidak masukkan ke sawahnya. Lah kalau itu kamu tembung mesti nggak boleh. Kalau hanya kamu ngambil tanah untuk nanam pohon apa itu saya rasa nembung pun boleh. Ya. Ya. Karena kamu punya tanah di tempatmu agak ledok ya di situ tanahnya agak tinggi diminta lebih baik saya minta tanahnya tak nguruki jugangan di tempat saya itu saya rasa akan dibolehkan pasti boleh nah itu tidak begitu jadi yang maksud nyerobot itu nyerobot tanah dalam arti sebetulnya bukan tanah milik saya dimasukkan menjadi tanah saya nah dimasukkan tidak seizin yang punya ini dolim itu nanti akan di akhirat nanti akan dikalungkan ujung bumi nah, kalungkan di leher ya. Nah, apalagi pertanyaan terkait dengan brosur hari ini cukup. Ya, ya ini ya kadang-kadang tidak perhatikan ya orang dapat hadiah tadi, ya, ya biasa ngelong saya dikongkon untuk apa, ya, apakah itu dari kantornya atau dari perusahaannya atau dari orang lain siapa aja lah. Nah, hanya kamu ya suruh memberikan bahan-bahan oleh rumah tadi. Membangun rumah ini ya suruh membelikan batu merah atau suruh belikan semen karena membelinya banyak ya. Batu merah tadi kasih bonus, memberikan semen karena beberapa sek diberi bonus juga. Lah umumnya diberi bonus itu tidak ngomong pada yang suruh membelikan tadi. Terus dipek wong ini bonus namanya bonus. Nah ternyata menurut hati-hati tidak halal. Kalau memang kamu dapat hadiah, mbak coba kamu di rumah aja. Tengok-tengok di rumah, nanti hadiah itu datang kepadamu apa tidak. Nah, tidak kan? Kamu diberi hadiah karena kamu membeli bahan-bahan yang banyak jumlahnya tadi. Membeli semen berapa sak, membeli batu merah berapa sek, membeli besi berapa, sehingga karena banyak pembelian diberi bonus. Nah bonus yang kamu terima tadi itu sebetulnya menurut hadis tadi itu bukan milikmu. Ya, ya, itu yang miliknya orang yang menyuruh kamu belanja tadi. Berapa terus belanja nanti ditolak nih, notanya
suruh belanja tadi ini ya sudah. Terus bonusnya tadi ora dikandake. Kalau zaman Nabi ini disuruh memungut zakat, semua yang berkewajiban mengeluarkan zakat didatangi. Sudah. Setelah itu saya datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini tugas saya menemukan zakat, ini hasilnya pemungutan zakat. Hasil zakat yang dipungut semua diberikan Nabi. Adapun ini milik saya. Karena ini saya diberi hadiah, karena saya memungut zakat tadi diberi hadiah dari orang-orang yang saya pungut zakatnya tadi. Seneng. Alhamdulillah timbang dadak ngeterke ana jiku hadiah saking senenge. Nah, hadiah itu pun tidak halal kalau tidak sampai kepada Nabi. Maka Nabi ketika dilapori begitu, ya, Nabi mengatakan, "Kenapa kamu tidak duduk aja di rumah ayah dan ibumu sehingga hadiah itu akan datang kepadamu?" Ya, kalau memang kamu benar itu milikmu. Nah, harusnya tidak begitu. Kamu diberi hadiah itu karena tugas dari saya, dari Nabi tadi ya. Nah mestinya karena kamu tugas dari saya, dapat bonus karena tugasmu, bukan karena kamu duduk di rumah terus diberi hadiah, itu enggak. Jadi kamu melaksanakan tugas, nah orang yang didatangi diambil zakatnya seneng, maka kamu dapat bonusnya. Lah harusnya upahnya itu berikan juga pada Nabi. Tapi orang tadi masih baik, masih jujur. Mengatakan ini ya hasil zakat yang saya ambil ini, adapun ini milik saya karena hadiah dari yang saya ambil zakat. Maka Nabi jawabnya kan, mengapa kalau kamu memang benar tidak duduk di rumah bapakmu atau rumah ibumu, tidak duduk di rumahmu sendiri dan tidak usah kemana-mana, nanti hadiah itu datang kepadamu apa tidak? Nah itu lah maksudnya. Kalau memang kamu dapat hadiah, walaupun kamu di rumah, nah hadiah itu akan datang. Kalau kamu duduk di rumah tidak bekerja memungut zakat ini, tidak mungkin kamu dapat hadiah. Jadi kamu diberi hadiah itu karena tugasmu yang Nabi berikan pada dia tadi. Nah mestinya semuanya itu diberikan pada Nabi. Kalau tidak, itu tidak halal. Maka siapa yang mengambil hanya bukan miliknya, nanti di akhirat. Walaupun Nabi tidak tahulah. Pemerasa ngomong Nabi itu tak bawa pede langsung, tidak tahu Nabi. Tapi di akhirat nanti kamu akan dikalungkan lehermu. Ya. Sampai gambarannya kalau kamu ngambil memunguti zakat orang yang punya kambing, nah karena seneng zakatnya kamu diberikan zakatnya diberikan, sampai itu kamu diberi hadiah kambing. Hadiah kambing karena kamu ambil zakatnya tadi. Ya sudah, nanti kambing itu akan mengembek. Kamu pikul dengan mengembek-ngembek di akhirat nanti, ini hasil mengembek dengan embekannya tadi menyatakan bahwa ini hasil tidak halal, bukan milikmu. Nah, itu ya. Nah, padahal kebiasaan yang begitu itu menjadi kebiasaan kita. Kalau dapat bonus itu ya saya ngomong karo sing akon tadi. Ya, dipek langsung suruh belanja ya belanjanya kayak gini, bonusnya ora usah diketok ya. Padahal itu tidak halal ya. Nah, maka yang baik itu ya bebas seperti tadi. Ini tadi suruh belanja, materialnya ini belanja sudah dapat semua. Yang materinya notanya ini. Nah, ini di samping itu saya diberi hadiah untuk inilah begitu tak. Hadiahnya pun harus sampaikan pada yang nyuruh tadi juga, dilaporkan. Nah, nanti yang laporkan tadi yang terus misalnya ya wes hadiah PN itu sudah halal. Kalau hadiah ora dikandake ya patir nanti tidak ora dikeke ya malah tidak halal, bahaya nanti akhirat. Hadiahnya tidak seberapa tapi tidak menjadikan halal. Nah, begitulah. Nanti kebiasaan-kebiasaan ini kalau kita tidak mengerti agama ya hal-hal itu menjadi biasa. Maka setiap suruh belanja seneng deh. Ini dapat hadiah. Ya, mendapat hadiah seolah-olah bonus itu menjadi bagiannya. Padahal mestinya bonus itu bagian yang menyuruh kamu tadi. Karena belinya banyak, tak korting ini. Tak potong harganya. Ya, potong harganya itu saya berikan pada kamu. Karena dipotong harganya tadi tidak berikan pada kamu, karena pembeliannya banyak, ini untuk mengurangi harga ini saya korting harganya potong 10%.
Sehingga tidak usah kamu bayar 100%, tapi bayarnya hanya 90% saja. Nah, itu tetap kembali pada yang menyuruh tadi. Tapi kalau terus dipek sendiri ya tidak halal ini. Nah, inilah peristiwa-peristiwa yang kadang-kala menjadi kebiasaan salah, tapi dianggapnya tidak salah. Setelah menurut hadis Nabi, tahu itulah salah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita mengerti agama itu makin mengerti, makin hati-hati. Lah kalau orang tuh jujur semacam itu, ya udah dunia itu aman. Aman, tidak ada ngapusi wong dikajak dia tadi ngomong ke, apalagi ngapusi. Nggak mungkin dia akan. Nah inilah, maka yang paling baik aturan itu Islam. Maka Islamu ya'lu wala yula alaih. Tinggi, nggak ada yang menyamai, apalagi melebihi, menyamai aja nggak ada.